Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih belum juga menemukan teman untuk diajak berkoalisi di Pilkada Jakarta. PDIP kini ditinggal sendirian usai beberapa partai yang memilih bergabung dengan koalisi Indonesia Maju. Bergabungnya beberapa partai dengan koalisi Indonesia Maju di Pilkada Jakarta praktis membuat PDI Perjuangan kini ditinggal sendirian. Nasdem, PKB, Perindo hingga P3 yang sebelumnya bisa berpeluang untuk diajak berkoalisi, kini memilih merapat ke kubu koalisi partai pendukung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Sementara PKS bahkan sudah memastikan pindah haluan dan menyandingkan kadernya sebagai pendamping Ridwan Kamil. Ini mengakibatkan PDIP yang sebelumnya bertekad agar tak ada kotak kosong di Pilkada Jakarta, tampaknya mulai kesulitan mencari teman koalisi. PDI Perjuangan tidak bisa mengusung calon sendiri lantaran perolehan 15 kursi yang membuat mereka harus berkoalisi. Di sisi lain, skenario kotak kosong tampaknya tidak akan terjadi usai KPU Jakarta menyatakan bakal calon dari jalur independen sudah lolos verifikasi. Karena ada fenomena akan dimunculkan kotak kosong atau melawan independen dengan menutup peluang partai-partai untuk bisa mengajukan calonnya sendiri. Kayak PDI Perjuangan, ini kita kurang 7 kursi. Semua partai di Jakarta itu tidak bisa mengajukan calon sendiri. Kalau PDI Perjuangan bisa maju sendiri, maka akan dilakukan seperti di Sumatera Utara, di Sumut. Kita bisa maju sendiri, maka kita maju sendiri. Meskipun semua partai diborong oleh pihak sebelah. Tapi ingat bahwa yang punya kedaulatan itu bukan elit politik saya. Yang punya kedaulatan adalah yang sesungguhnya adalah rakyat. Bila PDI Perjuangan tidak juga menemukan teman koalisi, akankah warga Jakarta gigit jari menikmati tak adanya pilihan sosok pemimpin lain selain Ridwan Kamil? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tiba di Canberra untuk kunjungan kerja ke Australia. Prabowo tiba di pangkalan Angkatan Udara RAF Base Fairbairn sekitar pukul 19.04 waktu setempat. Kedatangan Prabowo ini disambut oleh Menteri Industri Pertahanan Australia Pat Conroy, Panglima Angkatan Bersenjata Australia Laksamana David Johnston, Dubes Australia untuk Indonesia Penny Williams, Dubes Indonesia untuk Australia Siswo Pramono. Selanjutnya Prabowo menuju ke Hyatt Hotel Canberra dan disambut oleh Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafid, Wamendagri John Wempi Wetipo, Dirjen Strahan Kemhan Mejen TNI Ujang Darwis, dan sejumlah pejabat KBRI di Canberra lainnya. Dalam kunjungan kerja ini, Prabowo akan bertemu dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Richard Marles. Kita ke informasi lainnya pemirsa, KPU DKI Jakarta memutuskan Dharma Ponrekungkun Wardana Abioto memenuhi syarat didukung untuk Pilgub Jakarta 2024 melalui jalur independen. KPU DKI menetapkan mereka lolos melalui mekanisme rapat pleno penetapan pasangan calon perseorangan di kantor KPU DKI Jakarta. Sebelumnya pemirsa, mereka dinyatakan lolos verifikasi faktual syarat dukungan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta dari jalur independen. Pasangan ini bisa ikut mendaftar sebagai peserta Pilgub pada 27 sampai 29 Agustus nanti. Proses berjalannya rapat penetapan tadi kami sangat membuka ruang sebesar-besarnya terhadap masukan dan tanggapan dari Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Makanya tadi sempat terjadi 3 kali skorsing ya. Skorsing pertama dengan data yang pertanggal 17 ya dengan masukan kota-kota.
Terus kedua, ketika kita membuka lagi ternyata ada data lagi dari Jakarta Pusat, tambahan 30 lagi. Terus kami skor lagi, akhirnya untuk memastikan tidak ada perubahan data, atas nama kepastian hukum, tahapan yang ada bahwa kami menyepakati tadi cut off-nya di pukul 23.00. Setelah pukul 23.00 ada masukan 83 lagi dari Bawaslu yang total 400-an Pak Dodi ya. 400-an dari Bawaslu yang itu kita langsung melakukan perbaikan untuk merubah statusnya yang harusnya MS menjadi TMS. Nah, nanti ke depannya efek dari itu kami juga merubah berita acara ya, berita acara 343 ya. Kita rubah menjadi berita acara saya ulangi 334, kita rubah menjadi berita acara 342 sebagai berita acara baru karena hasil tindak lanjut masukan ya dari Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.